lebih sedikit, jadi kurang baik ya Mbak. Nah, di sini udah pada kenal semua ya? Ada yang belum. Oke, daripada kita bingung ya, karena ada yang udah kenal dan ada yang belum kenal, gimana kita perkenalan dulu? Oke, jadi saya ya. Oke, saya Dwi Amelia Sukmawati. Di sini teman-teman bisa panggil saya dengan Mbak Amel atau Bu Amel. Silakan. Nama saya Saudara Sastra, bisa panggil Calza. Calza ya Mbak Calza. Perkenalkan teman-teman, nama aku Amin Dia Pemana Putri, biasa dipanggil Indi. Oke. Perkenalkan, nama aku Fadila Maharani Aziza dan bisa dipanggil Gila. Kalau saya teman-teman namanya Sandra Eka Sensi, bisa dipanggil Sandra. Oke, Mbak Sandra ya Mbak. Oke, di sini mungkin udah pada denger ya nama teman-teman kalian masing-masing dan udah mulai kenal. Oke. Dari persetujuan kemarin kan kita udah sepakatin kan bahwa kita akan mengadakan sesi konseling kita pada hari ini dengan tema yaitu kecemasan akademik. Sebelum kita memulai sesi konseling kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa tidak dibatasi. Oke, sebelum kita mulai, perlu kita ketahui bahwa waktu sesi konseling ini kurang lebih 30 menit. Dan jika nanti masalah kalian tidak terselesaikan pada hari ini, maka kita akan setujui dilanjutkan dengan sesi kedua atau sesi berikutnya. Disetujui? Oke. Silahkan bisa kalian ceritakan dulu masalah kalian satu persatu dengan perasaan yang sukarela, dan kalian juga tidak perlu khawatir masalah kalian akan tersebar kemanapun karena kita di sini semuanya akan menjaga kerahasiaan itu satu sama lain. Oke, silahkan bisa dimulai. Permasalahan aku sebenarnya kurang motivasi belajar tersebut. Kurang motivasi belajar ya. Jadi motivasi belajarnya rendah. Kalau aku hampir sama Calza, motivasi saya untuk belajar itu rendah, sama saya itu sering menunda, sama kurang bisa membagi waktu juga sih. Baiklah. Kalau saya sih nggak ada semangat buat masuk kelas ya, kayak malas aja gitu. Jadi semangat juga rendah ya Mbak. Iya. Kalau saya Kalau aku sering prokrastinasi tugas gitu, kayak menunda tugas gitu. sering menunda tugas ya Mbak. Baik, sepertinya masalah di sini kalian juga sangat lumayan ya dan hampir sama. Jadi di sini masalah siapa dulu yang akan kita bahas? Mungkin yang banyak dulu karena ada banyak ya, main banyak. Oke, masalah bayi dulu ya Mbak. Apakah bayi disetujui jika masalahnya dibahas? Boleh. Oke, jadi kita akan membahas masalahnya bayi terlebih dahulu ya teman-teman. Baik, silakan Mbak ini bisa disertakan dulu masalahnya. Jadi aku tuh kayak sering merasa malas untuk kuliah, masuk kelas, terus ngerjain tugas juga males-malesan, sama motivasi aku untuk belajar, untuk ngejar impian tuh kayak menurun gitu loh. Menurut Ya, kira-kira kenapa itu? karena saya agak ke distract gitu sama keadaan yang ada di rumah. Terus terdistract dengan keadaan di rumah. Dan emang keadaan di rumah itu seperti apa? Agak berisik gitu ya Bu, karena orang tua saya tuh sering bertengkar. Berarti Mbak ini merasa terdistract ya kalau sedang belajar karena keadaan rumah yang tidak mendukung Mbak ini untuk belajar. Seperti tadi kan Mbak ini katakan bahwa keluarga Mbak ini sering bertengkar. Emang bertengkarnya gara-gara apa? Saya kurang tahu juga ya permasalahan mereka. Cuman menurut saya tuh masih bisa ditangani dengan kepala dingin gitu loh. Tapi mereka lebih suka yang berantem gede. Teman-teman di sini ada yang mengalami hal serupa nggak seperti Mbak ini? Mungkin di teman-teman di sini ya di rumahnya karena tadi bukan karena masalah keluarga, tapi misalnya masalah yang lain. Nggak ada di sini. Oh, nggak ada ya, cuma jadi di sini ya. Oke. Jadi Mbak Indi kalau misalnya keadaan rumah lagi nggak baik-baik aja, waktu bertengkar, apa yang Mbak Indi lakukan?
Diem di kamar sih Bu. Diam di kamar dan berhenti mengerjakan tugas biasanya. Iya, karena dengerin mereka berantem. Oke, setelah Mbak Indi, misalnya kan orang tua Mbak ini nih udah selesai bertengkar, Mbak ini juga udah diem kan. Mbak ini tuh langsung mengerjakan tugas lagi atau melanjutkan aktivitas yang lain. Biasanya tuh langsung nggak mood sih, kayak nggak mood belajar, terus ngelakuin aktivitas lain itu juga males banget karena ya tadi itu di rumah berisik. Oke. Jadi Mbak Indi males ya kalau di rumah udah berisik dan Mbak Indi udah nggak mau ngerjain tugas itu udah bad mood dan nggak mau ngerjain tugas. Oke. Teman-teman di sini kalau teman-teman di sini kalau bad mood kayak gitu gimana? Mbak Indi gimana? Ya silakan Mbak Sabri dulu. Mungkin keluar main, mungkin keluar minta Bukan untuk healing ya. Gimana Mbak Sabri? Kalau misalnya aku mungkin aku bakal keluar dulu sih, kayak entah sama teman atau kayak dari tempat yang sepi buat menyendiri gitu sih. Kalau misalnya udah mood lagi baru pulang. Dan mungkin kalau misalnya pulang kayak masih belum tenang, mungkin aku bakal kayak tidur atau kayak apa ya, ngelakuin hobi aku misalnya nonton atau apa itu biar aku bisa gitu sih Mbak. Kalau Kadila? Iya, sebenarnya sama sih kayak teman-teman pas kayak ya cari udara segar keluar. Kalau misalnya punya suka, misalnya saya sukanya ya paling ke mall atau gimana buat tinggal diri lagi kan. Terus pasti kalau misalnya ke rumah hawanya beda lagi kan Mbak Indi. Ya kalau udah sampai rumah daripada mikirin ya pasti mending tidur aja sih di kamar. Mungkin saran dari teman-teman juga baik ya. Kalau Mbak Indi lagi pusing, Mbak Indi kerja juga, sebaiknya bisa me time dulu, Mbak Indi bisa ngerjain tugas yang lain. Nah, Mbak Indi di sini kalau mau cerita tuh biasanya sama siapa? Saya ada teman dekat di rumah, saya cerita keluh kesah saya sama ada di rumah sama teman itu. Oh, jadi Mbak Indi kalau ada masalah cerita ke temannya. Iya. Bolehnya aktivitas Mbak Indi selain kuliah ada lagi? Aku juga lagi kerja. Lagi kerja. Iya. Kerjanya part time atau? Iya, part-time. Oke. Waktu kuliahnya berapa hari dalam seminggu? Dalam seminggu kan kadang 4 hari kan dalam seminggu itu, tapi saya kalau berangkat tuh paling cuma 3 harian sih Bu. Teman-teman di sini ada yang lagi kerja juga kan Mbak Indi? Oh, Mbak Tasa kerja juga ya? Berarti Mbak Tasa juga kuliah sambil bekerja. Terus gimana cara Mbak Tasa tuh biar bisa manage waktu antara bekerja dengan kuliah? aku kan kerjanya nggak tahu ya Mbak Indi kerjanya apa, tapi kalau aku kerjanya kan di dalam ruangan, terus aku bisa sambil ngerjain di situ kalau misalnya di sepi ruangan gitu. Oke, jadi Mbak Tasa memanfaatkan ruang ya Mbak? Mbak Tasa memanfaatkan ruang kayak misal tadi belum ada pelanggan, Mbak Tasa bisa mengerjakan tugas. Oke, yang lain ada apa? Enggak sih Bu, aku Kuliah ya. Oke. Jadi Mbak Indi di sini gimana setelah mendengarkan Mbak Tata? Mungkin kan Mbak Indi di sini kerjanya apa kalau boleh tahu? Saya jual ini sih Bu, kayak makanan di stand gitu. Oke. Oh iya, Mbak Indi jual makanan di stand ya. Jadi berbeda dengan masalahnya Mbak Tata yang Mbak Tata kerja dalam ruangan, jadi Mbak Tata bisa kerjain tugas sambil kerja. Tapi kalau Mbak Indi berbeda ya Mbak, jadi sedikit lebih sulit daripada Mbak Tata. Oke. Kira-kira Mbak Indi setelah bekerja itu ngapain? Istirahat sih Bu, karena kan juga capek dari siang terus sampai malam kerja, jadi ya manfaatin waktu untuk istirahat. Oke, saya ngerti ya Mbak Indi ya. Mbak Indi kerja, Mbak Indi capek juga ya. Kalau pulang kalau kerja tugas pasti nggak mood kan. Oke, mungkin ada saran dari teman-teman terkait dengan masalahnya Mbak Indi yang lebih baik gimana? Mbak Indi kuliahnya kan seminggu berapa kali tadi? 4 hari. Kerjanya Kerjanya 5 hari. berarti ada waktu libur 2 hari di sini. Mbak Indi di waktu itu nyusul tugas nggak? Nyicil sih, tapi kalau misalnya keadaan rumah lagi nggak baik, jadi nggak mood juga kalau buat ngerjain. Mbak Indi pernah ngerjain salah teman di luar gitu sama? Pernah sih kayak ngerjain di kafe atau sama teman, tapi kayak
masih ke bawah sama pikiran rumah gitu loh. Kalau yang ini setiap hari berantem. Hampir sih, dan itu kadang gede kadang ya cuma cekcok biasa. Nah, Mbak ini udah pernah bilang dulu ke orang tua, menyampaikan kalau Mbak ini tuh sebenarnya tuh nggak suka di keadaan kayak gini karena itu kayak bisa mengganggu Mbak ini. Itu dia pernah ngobrol bilang belum? Pernah sih aku ngomong ke orang tua aku untuk bisa kan kalau disusahin dengan kepala dingin nggak usah sampai yang teriak-teriak, bentak-bentak kayak gitu. Kalau misalnya nanti kayak orang tua Mbak ini udah nggak ribut lagi, apa sih harapan Mbak ini misalnya ini apa ke depannya gitu? Ya semoga bisa ini ya, aku tuh bisa fokus lagi sama kuliah aku, terus nggak yang nunda-nunda tugas juga. Kalau misalnya Mbak ini di rumah anak satu-satunya atau anak berapa? Aku punya adik, Adanya berapa? masih SD sih. Berarti adanya sama keganggu sama keadaan di rumah apa enggak ya? Kayaknya tuh dia juga merasa keganggu, tapi biasanya aku tuh kalau orang tua aku lagi berantem itu adik aku bawa pergi ke tempat nenek biar nggak usah dengerin orang tua berantem gitu. Jadi Mbak ini kalau misalnya udah nganterin adiknya ke nenek, Mbak ini tetap balik lagi ke rumah. Iya. Kenapa Mbak ini nggak diem aja di nenek gitu biar nggak dengar suasana itu, biar nggak pikiran terus dan bisa ngerjain tugas itu kan mungkin di rumah nenek adem-adem aja ya nggak ada keributan atau apa. Takutnya tuh orang tua berantemnya makin gede sih. Aku di situ balik ke rumah tuh pengen nengahin mereka. Saya mau bilang aja sama Mbak Indi tadi bagaimana Mbak Indi juga khawatir kan kalau orang tua Mbak Indi bertengkarnya semakin besar, nanti Mbak Indi juga khawatir jika terjadi apa-apa dengan Mbak Indi. Baik, setelah Mbak Indi kan mungkin pulang lagi dari rumah, terus selama Mbak Indi setelah pulang dari rumah nenek itu Mbak Indi ngapain? Mbak Indi berbicarakan dengan orang tua Mbak Indi atau Mbak Indi hanya diam dan langsung sholat? Kadang aku coba nengahin mereka dulu biar nggak berantemnya lanjut gitu. Tapi biasanya kalau aku juga pas masuk ke kamar karena aku tuh udah marah banget itu loh, karena kenapa sih mereka ini berantem terus? Jadi Mbak Indi tuh kesel ya sebenarnya, Iya. kesel. Tapi Mbak Indi belum mau tuh kan mengungkapkan perasaannya. Belum. Jadi Mbak Indi masih takut ya di sini. Oke, coba di sini Mbak Indi posisikan diri Mbak Indi sebagai orang tua Mbak Indi dan teman-teman di sini posisikan diri teman-teman sebagai Mbak Indi. Apa sih yang akan Mbak Indi katakan kepada orang tua Mbak Indi? Silakan di sana dulu boleh? Oh, oke, sana dulu silakan Mbak Indi. Mungkin misalnya aku di pos Mbak ini dengan keluarga kayak gitu kan aku bakal kayak marah ya, kayak kenapa sih harus berantem mulu, kayak nggak bisa, emang nggak bisa ya diselesaikan pelan-pelan gitu. Kalau enggak mungkin aku bakal kayak bilang ke keluarga terdekat ya atau kayak keluarga besar kayak misalnya ini loh aku orang tua tuh berantem terus, aku sih mungkin dengan aku bilang itu so, keluarga yang lain bisa bantu kayak nengahin, apalagi nenek. Biasanya kan nenek tuh kalau menurut aku kayak bisa apa ya membuat adem gitu loh kayak anaknya, mungkin itu sih kalau aku jadi baik. Oke, Mbak Indi setelah mendengarkan anak Mbak Indi, terus perasaan apa sih? Perasaan kan Mbak Indi maksudnya sebagai orang tua Mbak Indi, terus Mbak Indi tuh bertanya dan menyuarakannya seperti itu. Perasaan Mbak Indi dari mana sebagai orang tua Mbak Indi? Kalau sebagai orang tua, kalau mama tuh karena mama orangnya perasa banget sebenarnya, mungkin bakal dengerin apa kata anak gitu ya, bakal ngurang-ngurangin, terus dengerin apa kata orang tua atau mertua gitu. Kalau misalnya sama ayah itu tuh mungkin agak keras kepala ya, jadi tuh emang agak batu kalau anak yang ngomong kayak gitu. Baik, jadi Mbak Indi udah mengalami ya gimana keadaan menjadi seorang orang tua ketika anaknya bertanya. Jadi Mbak Indi udah paham ya, udah ngerti perasaan Mbak Indi. Oke, silakan bertanya jika baca tolong jika baca Mbak Indi, silakan bertanya kepada orang tua Mbak Indi. Kayak sejarah Mbak Indi.
Ustazah sebagai Mbak Indi dan Mbak Indi sebagai orang tua. Mbak ini manggilnya apa? Mama sama ayah. Nama anaknya atau Kak? Terserah. Nah, aku tuh mau banget mama sama ayah itu nggak berantem setiap hari. Kan mama tahu keadaan di rumah tuh nggak cuma mama sama ayah gitu loh, ada aku, ada adik aku, bisa nggak sih diselesaikan secara baik-baik? Karena itu berimbas ke pendidikan aku juga. Aku jadi malas belajar, aku jadi nggak punya motivasi, nggak ada yang mendukung aku karena aku selalu fokus sama malah fokus ke permasalahan kalian. Oke, baik. Perasaan Mbak Indi sebagai orang tua Mbak Indi mendengarkan Mbak Indi berbicara seperti itu, apa yang orang tua Mbak Indi rasakan? Mungkin mama bakal ngerasa ini ya, ngerasa bersalah banget sama anaknya. Tapi kalau misalnya ingin menyampaikan kepada suaminya, dia tuh bakal yang kayak gimana ya, kayak ngulangin lagi gitu loh kesalahannya. Jadi Mbak Indi kan udah paham kan sebagai orang tua Mbak Indi bagaimana perasaannya, dan orang tua Mbak Indi tadi mengatakan bahwa Mbak Indi mungkin merasa sangat bersalah ya. Mbak Indi juga merasakan itu ya. Oke. Mungkin apa sih yang Mbak Indi harapkan? Dari aku harap mereka bisa saling ngomong yang pakai kepala dingin gitu loh. Silakan Mbak Dina. Kalau dari aku mungkin sebagai Mbak Indi ya, bakal ngomong sih ke mama karena aku bakal yang ngomong ke ayah kan gimana. Mungkin aku bakal ngomong kalau misalnya berantem mama bisa nggak sama ayah tuh jangan sampai kedengeran sama anak-anaknya, karena anak-anak tuh sebenarnya kak nggak boleh tahu ya permasalahan orang tua tuh kayak gimana. Soalnya pasti nanti bakal kepikiran dan bakal orang tua aku kenapa ya, aku ada masalah apa ya sampai kayak gitu, dan itu tuh bakal nimbulin trauma ke anaknya. Jadi aku bakal berusaha ngomong sebisa mungkin kayak kamu bisa nggak kalau misalnya lagi berantem sama ayah tuh ya udah di kamar aja, jangan sampai teriak-teriak atau gimana. Ada adikku yang masih umur masih kecil itu masih di bawah umur dan nggak ngerti apa-apa, nggak ngerti permasalahan orang tuanya juga kan, takutnya nanti ke bawah sampai gede traumanya kayak gitu. Tepat sekali ya, baik banget pertanyaannya Mbak Fadila, tepat sekali. Nah, gimana jika Mbak Indi orang tua Mbak Indi, terus Mbak Indi mendengarkan Mbak Indi bertanya seperti itu, Mbak Indi akan menjawab apa? Mungkin mama aku akan jawab minta maaf ya ke anaknya karena membuat berantem terus sama ayah gitu. Nanti mama juga akan bilang sama ayah biar kalau berantem tuh gak di hadapan anak. Itu sih. Mau kasih masukan ya. Iya. Kalau mungkin kalau aku dapat tadi kan Mbak ini bilang kalau ayahnya ngerasa kalah ya, mungkin kalau pas lagi ribut terus tiba-tiba kita tambah ngomong, mungkin itu kan tambah panas ya. Mungkin Mbak ini bisa menyampaikannya pas situasi udah di misal sekarang baru berantemnya, mungkin nanti pas besoknya atau pas keadaan ayah Mbak ini udah nggak marah, mungkin Mbak ini bisa melihat kondisinya baru Mbak ini menyampaikan, tapi jangan yang kebawa emosi juga, mungkin pelan-pelan gitu sih. Jadi biar nggak tambah panas terus. Oke, baik. Benar sekali ya saran dari Mbak Sandra. Mbak Indi nanti bisa menyampaikan persoalan-persoalan tadi dengan mungkin orang tua Mbak Indi sudah lagi adem, kepala orang tua Indi udah ada dingin, dan Mbak Indi silakan bisa mulai ngomong ke orang tua. Oke. Jadi setelah ini apa sih yang Mbak Indi rasakan setelah Mbak Indi berhasil mengatakan itu ke orang tua? Harapannya semoga aku tuh bisa berani ngomong ya ke orang tua aku. Terus juga mungkin cerita sama nenek aku bisa membantu menengahi mereka gitu loh, biar mereka tuh menyelesaikan masalahnya itu dengan kepala dingin, nggak berantem di hadapan anak. Oke, perasaannya Mbak Indi juga Sudah mulai dekat. ya. Oke, dari teman-teman di sini ada lagi yang mau ditanyakan mungkin terkait dengan masalah ini? Mungkin kalau dari aku mungkin Mbak Indi yang semangat banget ya, jangan
kuliahnya. Mungkin Mbak Indi bisa cari teman yang sesimpel atau yang sefrekuensi biar Mbak Indi juga bisa mengurangi rasa nggak nyaman di rumah gitu sih, terus kayak bisa fokus ke sekolah gitu. Coba cerita temannya dan dipendam gitu ya, karena nggak bagus buat mentalnya itu juga apa dan biar semangat biar nggak menunda tugas lagi, biar keadaan Mbak Indi lebih baik lagi, akademik Mbak Indi lebih meningkat lagi. Untuk kata Mbak Caca, karena Mbak Indi juga posisinya kan kerja kan, sementara kerja 5 hari itu berarti hampir ada seminggu. Ya coba berceritain biar nggak mendem kayak gitu, soalnya udah capek fisik, capek pikiran juga, dan pasti tugas terabaikan juga. Jadi sebenarnya kalau cerita ke orang atau ke orang yang betul-betul Mbak Indi percaya tuh bisa hilangin beban mental gitu loh. Benar sekali. Motivasi dan saran dari teman-teman, Mbak Indi bisa mulai membentuk circle yang baik biar Mbak Indi dapat motivasi untuk menjaga tugas dengan lebih baik lagi. Lalu prestasi akademik Mbak Indi juga makin meningkat lagi dan kemudian Mbak Indi juga semakin baik lagi. Oke, di sini ada lagi yang ingin Mbak Indi sampaikan. Saya harap bisa bisa berani ngomong. Terus terima kasih juga sama teman-teman udah memberi masukan kepada saya gitu. Oke, jadi teman-teman ada lagi yang ingin disampaikan kepada Mbak Indi? Mungkin sudah tidak ada ya. Dari semuanya tadi Mbak Indi kan mengatakan masalah yang pertama itu penunda tugas. Lalu Mbak Indi itu malas untuk berangkat kuliah. Lalu Mbak Indi malas mengerjakan tugas karena situasi dalam rumah yang tidak mendukung aktivitas belajar Mbak Indi. Dan yang terakhir yaitu Mbak Indi itu enggan untuk bercerita kepada orang terdekat Mbak Indi. Nah, setelah permasalahan itu, Mbak Indi sudah menemukan dan keluarnya ya Mbak Indi juga tadi sudah mengetahui gimana caranya supaya ngomong ke orang tua, baiknya gimana ngomong ke orang tua, gimana baiknya menyampaikan saran, dan mungkin Mbak Indi bisa menyerahkan suaranya Mbak Indi ke orang tua Mbak Indi. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya saya sebagai konselor mohon maaf, dan jika nanti Mbak Indi butuh bantuan saya di masa depan, Mbak Indi bisa hubungi saya lewat via WhatsApp atau yang lainnya. Oke, mungkin permasalahan kalian akan kita lanjutkan di minggu depan lagi ya. Oke, terima kasih. Semoga kalian tetap sehat. Semoga kalian juga tetap semangat ya berkuliahnya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.